Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib rahimakumullah, para pendengar di rumah melalui siaran radio yang menyiarkan halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam inayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami kesulitan, Allah berikan kelapangan. Bagi mereka yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran, serta Allah akan memberikan pahala yang berlipat dan akan menggantikan kerugian-kerugian yang ada dari musibah dengan izinnya. Kemudian bagi mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan bebannya serta menjadikan sakitnya itu sebagai sebuah dera untuk memperbaiki keadaannya. Di samping pahala yang berlimpah, juga Allah akan menyembuhkannya dengan syarat dia bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah dan berusaha dalam kehidupan ini dengan usaha-usaha yang dibenarkan dari syariat ini. Sidang jamaah rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan segala yang tidak kita senangi akan menjadi kesenangan, dan segala yang kita benci akan menjadi suatu keindahan dan kecintaan. Dengan demikian kita akan selalu al-istislam lillahi azza wa jal, berserah diri secara totalitas. Maka bertakwalah kepada Allah. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua, karena dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan kehidupan yang dipenuhi dengan keislaman, dan jangan pernah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah, nikmat Islam, dan kita akan menggunakan nikmat ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang belum mengenal agama Islam, mudah-mudahan juga Allah akan membukakan pintu hati mereka serta akan melapangkan dada mereka untuk menerima Islam sebagai agama dan keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk menyesatkan akan dia, maka Allah akan buat dadanya sesak lagi sempit, seakan-akan dia sedang terbang ke langit melambung tinggi. Semakin lama udara semakin tipis dan dia susah untuk bernafas, sehingga dia akan kehilangan arah, bahkan sama sekali tidak sadarkan diri. Di mana di dalam ayat yang lainnya disebut laisa bi kharijin minha, ay kaman fil dhulumat laisa bi kharijin minha, bagaikan orang yang berada di dalam kegelapan yang sangat pekat dan dia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu.
Sidang jamaah maghrib rahimakumullah, Allah melanjutkan, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la ya'lamun. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah timpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jamaah rahimakumullah, sebentar kita duduk di sini dan juga di rumah sambilan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas di rumah dan mengontrol anak-anak yang mengaji. Mungkin ada menghidupkan siaran radio dari halaqah Tausiah Masjid Raya Baitur Rahman ini. Kita dengarkan, mungkin ada manfaat di sana. Apalagi yang kita bahas adalah ayat-ayat dari ayat suci Al-Quranul Karim. Karena sungguh majelis-majelis seperti ini insya Allah akan banggakan kita kepada para malaikat. Allah akan berikan kepada kita as-sakinah. Allah akan tingkatkan hidayah sehingga kita benar-benar tunduk ke dalam agama Islam dengan totalitas. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bernama Abdullah ibnu Rawahah. Apabila beliau berjumpa dengan para sahabat lainnya, beliau sering mengajak mereka untuk melakukan atau mendirikan atau membentuk majelis-majelis yang kecil yang nantinya bisa saja bertambah dengan izin Allah. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Abdullah ibn Rawaha idza laqiya ar-rajul, apabila berjumpa dengan seseorang, Abdullah ibnu Rawahah, seseorang yang dimaksud adalah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qal, lelaki manapun yang beliau jumpai dari sahabat-sahabat Rasulullah, beliau mengatakan, ta'al nu'minu bi rabbina sa'atan, mari kita beriman sebentar kepada Tuhan kita. Ketika ini disampaikan kepada seseorang, kata Anas, faqala dhata yawmin li rajul faghadiba ar-rajul faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ala tara ila ibni Rawahah yarghabu an imanika ila imani sa'atin. Ketika suatu hari, kata Anas, Abdullah ibnu Rawaha berjumpa dengan salah seorang lelaki. Lalu beliau mengatakan, ayo kita beriman sejenak saja. Maka lelaki ini marah, sambil merepet dia meninggalkan Abdullah ibnu Rawaha. Dia tinggalkan ibnu Rawaha, lalu beralih ke tempat lain untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, itu Abdullah ibnu Rawaha mengajak kepada iman sebentar dan meninggalkan iman apa yang engkau ajarkan, wahai Rasulullah. Bagaimana itu? Maka pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarhamullahu ibn Rawahah, semoga Allah merahmati Abdullah ibn Rawahah, innahu yuhibbu al-majalis allati tatabaha bihimul malaikah. Yang dimaksud oleh Abdullah ibn Rawahah ini adalah, wahai sahabatku, majelis yang para malaikat membanggakan keberadaan orang-orang pada majelis itu. Nah, insyaallah jamaah rahimakumullah, ini salah satu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita dengarkan hadis, kita bacakan ayat Al-Qur'an, lalu ada manfaatnya, kita ambil, kita bawa kepada generasi kita atau orang-orang yang kita cintai dan kita bisa meniru cara-cara para sahabat ini. Ta'al nu'minu bi rabbina sa'atan. Mari kita duduk sebentar beriman kepada Tuhan kita. Dalam riwayat
At-Tayalisi, Abu Darda juga mengkisahkan kisah yang sama, di mana Ibnu Rawaha apabila berjumpa dengan Abu Darda, kita tahu Abu Darda salah satu sahabat yang agung dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abdullah ibn Rawaha. Tapi ketika berjumpa dengan sahabat yang agung ini, sama-sama orang yang hebat dan termasyhur dari para sahabat Rasulullah, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ta'al nu'minu sa'ah. Mari kita duduk sebentar dan beriman. Duduk sebentar dan beriman. Sekaliber Abu Darda tidak kesulitan, maka beliau langsung mengatakan supaya tidak terjadi tuhmah dan fitnah, yang dimaksud adalah al-majalis al-iman, yaitu al-majalis al-ilmu. Majlis iman adalah majlis keilmuan. Maka oleh sebab itu bangga para malaikat untuk melihat majlis-majlis sekecil apapun majlis itu. 2 orang kah? 3 orang kah? Atau bertambah menjadi orang-orang yang banyak? Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, majlis seperti ini akan juga termasuk mereka yang mendengar di radio. Karena semakin canggih ilmu, semakin canggih penguasaan teknologi, terutama teknologi informatika seperti ini, maka semakin akan besar kemungkinan kita untuk bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud salah satu dari tafsir فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menghendaki dia untuk diberikan hidayah, maka Allah akan bukakan pintu hatinya, akan lapangkan dadanya, akan buat luas perasaan hatinya, gembira dia untuk istislam kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah. Di samping penafsiran ini adalah masuk Islam. Ini kalau orang-orang yang sebelum Islam masuk Islam juga bisa ditafsirkan dengan ayat ini. Kemudian juga bisa, jamaah rahimakumullah, orang yang berada di dalam agama Islam itu sendiri, dia semakin mendapatkan ma'arif al-islamiyah, pengetahuan-pengetahuan keislaman, atau al-ma'arif al-ma'alim al-ukhrawiyah, pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan alam akhirat, maka dia semakin akan tunduk kepada agama ini. Tidak peduli apakah orang itu semakin mulia dalam dunia ini, derajat dan pangkat kedudukannya menjadi tinggi, kemudian strata dalam masyarakatnya juga memiliki strata yang berada di tingkat teratas. Tidak peduli. Itu adalah penilaian-penilaian masyarakat. Orang yang semakin dinilai oleh masyarakat menjadi orang-orang yang mulia, tapi kalau dia semakin lapang dadanya, maka semakin tunduk kepada Allah, dan semakin merasa bahwa dirinya butuh kepada pengajaran, dan semakin merasa dirinya terlalu banyak dosa dalam kehidupan ini. Ini adalah orang-orang yang mulia. Kita lihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau jumpa sama Huzaifah ibn al-Yamman. Kita tahu sahabat kedua-duanya agung. Yang satu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar memperkuat posisi umat Islam dan agama ini dengan masuknya salah satu dari dua Umar. Umar ibn Hisham, yaitu Abu Jahal, ataukah Umar ibn al-Khattab. Maka Allah menghendaki memberikan hidayah kepada Umar ibn al-Khattab, sehingga agama ini menjadi kuat. Bukan hanya menjanjikan, tapi realistis dalam kehidupan kenyataan. Umar berjuang mati-matian dan disegani oleh kawan maupun lawan. Ketika satu berita disampaikan oleh Rasulullah, ini supaya kita tahu bagaimana tingkat Umar. Umar ini
apabila menunggang seekor kuda yang besar, maka kaki Umar itu tidak bisa diluruskan karena begitu tinggi dan besarnya Umar. Orang cukup dengan menatap mata Umar atau mendengar dengusan Umar ketakutan. Ketika Umar lewat di suatu jalan, di ujung jalan sana berpapasan dengan syaitan, salaka syaitanu fajjan akhar, kata Rasulullah. Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Apabila Umar melewati satu jalan, syaitan juga ingin lewat jalan itu, maka syaitan pilih jalan lain. Lebih baik dia mutar jauh. Lebih baik syaitan letih menunda kepentingannya dibandingkan ketemu sama Umar. Umar ibn al-Khattab diriwayatkan dalam kisah kehidupan beliau, pedangnya itu tidak bisa dipegang oleh orang lain, terlalu panjang. Apabila orang lain meletakkan pedang Umar di pinggangnya, maka tidak bisa jalan, karena pedangnya akan keseret terantuk-rantuk dengan bebatuan dan tanah. Begitu panjangnya pedang Umar karena begitu tingginya beliau. Jamaah rahimakumullah, orang yang sekali berumar, yang ketika Nabi hijrah ke Madinah dan sebelumnya Umar juga hijrah, Umar terang-terangan hijrah dan menantang seluruh jawara-jawara yang ada di Jazirah Arab, khususnya di Makkah. Dia katakan, dia berdiri tepat di pasar. Aku adalah Umar. Aku mau pindah dan hijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin menemui ajal dan kematiannya, silahkan halangi Umar. Tak satu pun berani. Umar dengan melenggang leluasa untuk bisa melakukan hijrah. Tak ada yang berani menghadang Umar sama sekali. Ini orang diberikan hidayah oleh Allah. Lalu hidayah ini dimanfaatkan oleh Umar untuk lebih tunduk dan menukik ke dalam agama Islam. Maka lihat ketika beliau memimpin menjadi Amirul Mukminin, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahum ajma'in. Beliau berangkat menuju ke Baitul Maqdis. Tidak diketahui oleh para musuh dan pastor di sana. Para uskup, pemimpin-pemimpin agama Nasrani maupun Yahudi dari Ahlul Kitab, dia pikir orang yang menunggang kuda itulah Umar, badannya kecil, padahal itu adalah pembantu Umar. Karena Umar memakai baju yang compang-camping, asal tambal-tambal saja. Ini pemimpin umat Islam. Jamaah rahimakumullah, orang yang sekali ini, beliau jumpa sama Huzaifah ibn al-Yammam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tanya, wahai Huzaifah, engkau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin. Engkau adalah sahabatnya Rasulullah, tapi sahabat atau mata-matanya Rasulullah untuk melihat orang-orang munafik. Apa kerja mereka, apa persiapan mereka, apa konspirasi mereka terhadap Islam, apa rencana mereka untuk membunuh Rasul, serta menjatuhkan martabat Islam, dan merayu serta mempropagandakan dan memprovokasi umat Islam untuk meninggalkan ajarannya, serta menjatuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu kerjanya seperti ini. Fahal tara alayya min atharin nifaq. Hari ini aku tanya kepada engkau, tolong jawab dengan jujur, apakah aku dan pada diriku ini ada sifat-sifat kemunafikan atau tidak? Ini Umar tanya. Huzaifah salah menjawab, kena pukul. Benar menjawab, juga kena pukul. Takut nanti mengada-ngada jawabannya, padahal jawaban benar. Tidak dikisahkan jawabannya.
Ada kesempatan lain kita sampaikan jawaban itu, tidak pada malam ini. Yang hendak kita ambil kesimpulan, jamaah rahimakumullah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah, Allah akan buat dadanya, perasaannya, hatinya lapang dan luas untuk menerima Islam. Jadi kalau sebelum masuk Islam dia masuk Islam, setelah berada di dalam agama Islam, dia semakin tunduk dan patuh ke dalam agama ini. Dalam kesempatan apapun. Lihat Umar membawa harta yang banyak, setengah hartanya diberikan kepada perjuangan Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar. Beliau menganggap dirinya lebih dan merasa supaya Rasulullah nanti bisa mendoakan dia yang terbaik. Rupanya ada Abu Bakar di sana sudah duluan memberikan hartanya secara keseluruhan. Karena Umar setengahnya kasih untuk keluarga, ini untuk saya dan makan untuk keseharian dan hidup rutinitas nanti Rasulullah, dan ini setengah saya berikan untuk agama. Kamu masih kalah dengan Abu Bakar. Abu Bakar dikasih semuanya infak kepada jalan Allah. Nah, orang yang sudah seperti ini jamaah rahimakumullah, masih saja di dalam doanya berkata dan mengaku kepada Allah, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, aku ini dhaif faqawwini. Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Aku ini lemah wahai Tuhanku, maka kuatkanlah aku, bantu aku untuk Engkau berikan kekuatan. Allahumma inni ghalidun falayyinni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini kasar orangnya. Padahal Umar kasar dengan musuh. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada beberapa kejadian dengusan Umar ditakuti oleh sahabatnya. Tapi tidak sedikit dan tidak jarang kejadian Umar mengalah. Salah satunya Umar mengalah kepada perempuan. Ketika Umar membatasi mahar daripada perempuan dalam pernikahan, seorang perempuan protes. Baik atu-atu tak kamu, hutan hutan drone wahai Amirul Mukminin, baik urutan drone. Iki pupulai kero. Asabatil mra'a wa akhta'a Umar. Katalah halun Umar. Kabutoi urinangnya. Lihat Umar begitu lembutnya. Ada kali ketika Rasulullah mengirimkan Abu Hurairah, salah seorang sahabat, ketika berada di dinding Bani Najjar, salah satu suku yang 7 buah dari Madinah. Dinding pembatas antara suku-suku ini tidak ada jalan masuk. Rasulullah mengendap-endap masuk dari lubang riol, ada sumur tua di sana. Abu Hurairah ingin melihat apa yang ingin Rasul lakukan, karena beliau merasa cemas dengan Rasulullah SAW yang tiba-tiba bangkit dan berdiri tanpa bicara apapun, beranjak. Ketika jumpa, Abu Hurairah diberikan terompah Rasulullah, dua-duanya, pegang wahai Abu Hurairah. Lalu sampaikan kepada orang-orang yang berada dalam majelis tadi, yang datang di belakangmu kebetulan engkau duluan datang. Ini saya riwayatkan dengan makna bahwa siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Katakan kepada majelis itu. Abu Hurairah datang jumpa sama Umar. Umar, saya membawa pesan Rasulullah, ini sendalnya, bukti saya jumpa sama Rasulullah, bahwa kita semua dijamin masuk surga dengan hanya mengatakan la ilaha illallah. Maka absyiru, bergembiralah kita ini. Umar letak tangan
Umar ke dada Abu Bakar, apa kamu ngomong? Cuma letakkan saja. Abu Hurairah tersungkur jatuh terduduk. Fa asqatani ala istih. Hanya dengan meletakkan tangan Umar di dadaku, maka Umar mampu menjatuhkanku sehingga terduduk. Begitu berat tangan Umar. Boom. Duduk Abu Hurairah. Merasa Abu Hurairah malu hal seperti itu. Beliau datang ke Rasulullah. Ada riwayat mengatakan Umar khawatir dengan pesan dari Abu Hurairah ini. Ada apa lagi kalian ini? Kira-kira demikian kata Rasulullah. Begini Rasul, Umar saya sampaikan berita gembira tadi, tapi dia tidak percaya. Bukan aku tidak percaya wahai Rasulullah, kata Umar, tapi jangan asal menyampaikan Abu Hurairah. Karena siapapun yang mendengar ini, saya takut umat ini hanya menyerahkan diri kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada beramal. Dia pikir dengan mudah masuk surga. Jamaah rahimakumullah, lihat Umar begitu kritis dalam agama ini. Tidak boleh sedikit pun agama ada kemungkinan untuk ternoda. Apalagi para penebar janji-janji palsu, tidak boleh. Orang yang keberislamannya semakin menukik, dia semakin luas dananya, semakin kritis dan semakin pintar. Pilih kawan, bukan lawan. Pilih kawan untuk bersaudara. Lawan pasti menjatuhkan kita. Melihat lawan atau kawan adalah melihat komunitas di mana seseorang hidup. Ini keberislaman kita seperti itu. Maka di dalam Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk pilih kawan-kawan yang baik. Kita sering sampaikan bahwa kawan yang baik itu dengan kawan yang jahat sama perbandingan dengan penjual minyak wangi serta para penyepuh besi. Kalau penjual minyak wangi, kalaupun kita tidak diberikan oleh dia, kita bisa membeli barang dari minyak wangi itu. Kalau komunitas ini tidak bisa kita beli, kita sudah dapat harumnya bersahabat dengan dia. Wewangiannya keciprat, masuk menusuk hidung kita, enak. Enak. Tapi kalau para penyepuh besi, kata Rasulullah, kalau dia tidak bakar baju kamu, bau hangus pembakaran besi itu akan menodai harumnya baju kita. Meskipun kualitas minyak wangi pernah kita pakai, akan hilang. Maka oleh sebab itu di dalam Islam dikatakan, anil mar'i la tasal wasal qarin. Kalau engkau bertanya seseorang, jangan tanya langsung tentang dia, tapi bertanyalah siapa sahabat-sahabatnya. Fa kullu syai'in bil muqarani yaqtadi. Karena segala sesuatu pasti akan mengikuti siapa teman dan sahabatnya. Wa idza kunta fi qaumin fashab khiyarahum. Apabila engkau berada pada suatu kaum, maka bersahabatlah dan pilih teman serta sahabatmu dari orang-orang pintar dan paling baik akhlaknya di antara mereka. Wala tushibi ar-radi fatarda ila ar-rada. Dan jangan pernah engkau bersahabat dengan orang yang jahat, karena kejahatannya akan beresiko terjadi terhadap dirimu sendiri. Di samping engkau sendiri akan ditarik dan digulung ke dalam pusaran kejahatannya. Maka ini bahagian dari penafsiran terhadap ayat tadi. Siapa yang Allah menginginkan dia diberikan hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk tunduk kepada Islam. Kalau kita tidak waspada terhadap hal ini, tidak menempuh cara-cara yang baik seperti ini, maka susah untuk menjalani kehidupan ini sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun
sekecil apapun dia tentang dunia ini. Apakah dia memperdayakan kita atau tidak? Maka kita harus analisa, bertanya. Imam Syafi'i tanya dulu, bicara saja kata Imam Syafi'i sebelum Anda berbicara. Pikir dulu, ini yang saya sampaikan benar tidak? Akan membuat mudarat tidak? Berefek kepada menyakiti perasaan orang lain tidak? Kalau sudah Anda pikirkan kata Imam Syafi'i, berkali-kali Anda ulang, oh ini baik, maka sampaikan. Karena sungguh kata para ulama di bidang ini, satu kata saja yang keluar dari mulut Anda 400 ekor kuda tak mampu lagi menarik kembali. Jadi jemaah rahimakumullah, Islam mengajarkan seseorang untuk lebih baik. Islam membimbing seorang untuk lebih menukik ke dalam agamanya. Kalau sebaliknya yang terjadi, maka sungguh kita bagaikan layang-layang yang diulur sehingga badai yang sangat besar akan datang lalu memutuskan benang layang-layang itu. Atau sebagaimana kata Al-Quran, bagaikan orang yang jatuh dari langit yang tinggi, dia dibawa oleh angin yang kencang, atau fatakhtafuhut tayru, lalu disambar, diambil oleh burung, atau jatuh ke tempat yang sangat jauh yang tidak diketahui rimba dan asalnya. Sangat berbahaya. Maka jamaah rahimakumullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh Rasulullah dan mereka mempelajari. Kita ketahui tidak turun 10 ayat kecuali kami terus mempelajarinya, mempelajari bacaannya, mempelajari ilmu yang terkandung di dalamnya, serta kami akan mengamalkan dan mengimplementasikan ayat itu, kata Ibnu Abbas. Kami akan kejar itu. Jamaah rahimakumullah, para sahabat bertanya, apa maksud lapang dada seseorang ketika diberikan Islam? Bagaimana maksud lapang itu wahai Rasulullah? Maka Rasul katakan, nurun yukdhafu fil qalbi fayansyarihu wa yanfasih. Yang dimaksud dengan lapang dada seseorang adalah Allah berikan cahaya ke dalam dadanya, dan dengan cahaya itulah lapang dadanya serta menjadi luas. Lalu bagaimana kita bisa melihat cahaya itu ada pada seseorang wahai Rasulullah? Karena yang dimaksud oleh Rasul bukan cahaya secara fisikal, tapi cahaya secara metafisik, cahaya spiritual, cahaya yang bersifat normatif, cahaya kerohanian. Maka melihatnya pun kata Rasulullah ada amarah. Alahu ammaratun ya Rasulullah, adakah tanda, kode atau rumus kita bisa mengetahui bahwa seseorang dalam dadanya itu ada cahaya yang membuat dadanya menjadi lapang? Rasul menjawab, ada. Yang pertama kata Rasulullah, al-inaba ila daril khulud. Orientasi seseorang dalam hidupnya adalah untuk ke negeri akhirat. Dia tidak mau dunia ini. Maka coba perhatikan, kami juga pernah menyampaikan di sini bahwa seseorang dari Arab Badui datang di tengah terik matahari pada siang hari, kata sahabat Rasul. Kami waktu itu sedang berkumpul dengan Rasulullah, kami berjalan. Arab ini mengguling-gulingkan perutnya di atas pasir yang panas, sambil mengatakan, rasakan oleh engkau akan azab neraka dan panasnya. Engkau adalah orang yang tidur di malam hari dan malas bekerja di siang hari. Rasakan oleh kamu. Sedang mengguling-guling badannya di atas pasir yang menggeliat panas. Maka pada waktu itu Rasul terlihat oleh sang Arab Badui ini. Dia bangkit secepat-cepatnya, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah,
maafkan saya, aku telah dikalahkan oleh jiwaku sendiri, aku hilang kontrol dan kendali. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah oleh dirimu, saat engkau mengucapkan dan melakukan itu, pintu-pintu langit terbuka sangat lebar, dan para malaikat berbangga atas perilaku yang engkau lakukan itu. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, jika kalian ingin meminta didoakan, mintalah didoakan oleh orang ini, karena doanya sangat mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang takut karena malamnya cuma tidur, padahal mungkin orang ini melakukan salat malam, qiyamul lail, serta ibadah lainnya, membaca Al-Quran, menganalisa keilmuan, berzikir dan memohon kepada Allah di dalam doanya, tapi masih juga mengatakan dirinya tertidur di malam hari. Kisah ini juga pernah terulang nantinya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Sambil duduk beliau tertidur sebentar, begitu letihnya beribadah, tiba-tiba bangun. Sampai kapan engkau akan tidur wahai tubuh dan raga yang fana? Bukankah juga engkau akan dibangunkan suatu saat ketika goncangan terjadi di alam semesta ini? Sebelumnya pun engkau akan mati keharibaannya. Bangun, bangkit, tinggalkan rasa malasmu, beribadahlah selagi masih ada waktu. Ini orang adalah yang diberikan al-insyirah atau al-infisah li sadri. Allah lapangkan dadanya. Al-inaba ila daril khulud. Itu yang pertama. Orientasi kehidupannya adalah mencapai kebahagiaan ukhrawi. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, Rasul mengatakan tanda orang memiliki cahaya di dalam dadanya, at-tajafi an daril ghurur. Dia tidak punya cita-cita untuk memperoleh kehidupan dunia yang melelakan, atau yang melengahkan, atau yang menipu, sekecil apapun. Maka kita lihat dunia hari ini berlomba-lomba untuk memilih kulit kacang, isinya ada di akhirat, kulitnya di dunia tinggal orang pilih. Mungkin inilah yang ditakutkan oleh Umar tadi, orang-orang yang hanya berpegang kepada la ilaha illallah lalu korupsi jalan terus. Dia pikir nanti mudah bertaubat. Ya kita berdoa semoganya biar diterima taubat. Tapi ketahuilah, meremehkan apapun anugerah Allah, sekecil apapun diremehkan, Allah akan tinggalkan orang ini. Karena Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang melakukan kekafiran, kekufuran serta dosa, dia akan mendapatkan pelindung dari syaitan. Sehingga selalu Rasul khawatir akan keadaan umat ini. Keadaan mereka yang mudah sekali tergoda dengan kail-kail syaitan, di mana kailnya itu banyak sekali, sebagaimana pengakuan iblis ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah keunikan di dalam kisah-kisah seperti ini, bahwa mereka begitu tunduk kepada Islam, tidak pernah takut untuk mencelakai diri sendiri dalam sisi kebenaran. Ketika umat Islam menyerang Al-Aswad, kelompok Al-Unsi itu, nabi palsu. Para nabi palsu ini tanya sama umatnya, ini siapa yang kita lawan nanti? Dijawab oleh anak buahnya, yang kamu lawan ini adalah orang yang lebih mengutamakan kematian dirinya dibandingkan dengan sahabatnya. Dia lebih membela sahabatnya untuk tetap hidup dan mencari kematian untuk diri sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Engkau, aku, dan juga para kelompok kita ini lebih mengutamakan menyelamatkan diri sendiri daripada menyelamatkan temannya. Kita pasti kalah, dan dengan izin Allah semua hancur. Kita masih ingat kisah perempuan Jahniyah
perempuan yang melakukan zina lalu menghadap Rasulullah dengan membawa kandungan yang masih berada di dalam rahim beliau. Beliau katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan jiwaku. Warjim, kemudian rajamlah diriku." Rasul panggil keluarga dan walinya, "Sini kalian semua, ambil perempuan ini lalu bawa pulang, perhatikan baik-baik. Ketika nanti dia melahirkan, bawa dia kembali menghadap diriku." Singkat kisah, melahirkan. Ada yang mengatakan lagi menyusui anak itu. Diserahkan anak itu kepada Rasulullah, "Sudah selesai semua wahai Rasulullah, sekarang dirajam." Ada perempuan dalam kehidupan Rasulullah mati dirajam. Kita tanya sama diri kita, mau ndak kita mati dirajam apabila melakukan kesalahan? Belum tentu kita mau. Dan mungkin jawaban kita adalah yang paling dominan hari ini, kita tidak mau. Lebih baik kita tutup-tutup saja, bila perlu lari dari aturan ini. Maka Allah SWT kasih kita sindiran. "Walau katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Kalau sekiranya ini untuk umat Muhammad, bagaimana kejadian pada masa Bani Israel dulu? Disuruh bunuh, berperang sami, didatangkan awan hitam, lalu 3 kelompok berperang, anak, bini, istri, tidak tahu lagi, paman, keturunan, penting cincang saja. Begitu habis, dibuka kembali cahaya, kegelapan dihilangkan, lihat masing-masing sedang menggorok leher anaknya atau istrinya sendiri. Dalam umat Muhammad dikatakan, "Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Sekiranya kami wajibkan kepada mereka untuk membunuh diri mereka sendiri dan keluar meninggalkan kampung halaman mereka, mereka tidak melakukannya kecuali hanya segelintir orang. Maka benarlah ayat Al-Quran yang mengatakan, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Amat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Umat begitu banyak, tapi sedikit yang bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, itu perempuan sudah berzina, kenapa engkau salatkan jenazahnya?" Rasul katakan, "Dia telah bertaubat wahai Umar. Sekiranya aku bagi taubatnya kepada penduduk Madinah, maka sungguh akan mencukupi bagi mereka." Ini perempuan mempercepat apa yang ditunda oleh Allah dari kebajikan akhirat. Dia tinggalkan semua dunia prasmanan yang ada di depan mata, karena dia tahu ini tidak kekal dan ini adalah fana. Akhirat adalah yang abadi dan selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, Islam demikian. Ada yang lebih unik dari hal ini adalah toleransi Rasulullah. Diberikan kesempatan untuk melahirkan, untuk menyusui, untuk perhatikan oleh keluarganya, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hidup, orang harus toleran. Ada orang yang terlalu analisis dan tidak mau toleran. Orang yang toleran akan dicintai oleh Allah dan orang-orang yang mengerti akan agama ini. Karena Rasul diberikan pilihan, beliau pilih yang paling kecil mudaratnya. Malam yakun ithman, selama itu bukan dosa. Kalau itu adalah dosa, maka fahuwa ab'ad min. Rasul lebih meninggalkannya, tidak ada pilihan di sana. Jamaah rahimakumullah, cerita kita tadi membawa sebuah manfaat yang besar. Apabila memilih sesuatu, maka lihat sahabatnya. Kalau sahabatnya yang mendukung dia adalah sahabat yang tidak baik, janji apapun, maka itu tidak akan memberikan kebajikan. Hati-hatilah di dalam memilih teman, pemimpin, atau siapapun, istri, kecuali memang tidak ada pilihan. Anda terlahir dari orang tua, baik tidakkah orang tua kita? Kita tidak memiliki pilihan. Semoga Allah memberikan kepada kita akan hidayah, rahmat, karunia. Semoga umat Islam selalu dijaga dengan perlindungannya. Kepada mereka yang sedang diuji dengan musibah, ketahuilah bahwa itu adalah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Tinggal sisa pilihan, sabar tidakkah, tawakal tidakkah, ingin membangun ke depan dengan cara-cara yang baik dan meninggalkan dosa. Mungkin itu adalah sebuah alternatif bagi kita yang memiliki pilihan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.